Kalian tunggu-tunggu akhirnya selesai tergarap. Maaf ya, harus membuat kalian para fans Hunter x Hunter waiting for too long. So, biar mempersingkat waktu, Mimin sarankan tolong bikin kopi, siapin cemilan, duduk manis, hiraukan chat dari siapapun. Dan mari kita fokus dengerin storytelling Hunter x Hunter episode 162 versi channel Kuciluk ini. Let's go! Di episode sebelumnya, Hisoka sadar dia telah kehilangan hawa keberadaan Chrollo Lucifer yang bersembunyi di antara para penonton. Dan dia juga kelihatan jengkel melihat kemampuan Chrollo Lucifer yang cukup membuatnya kerepotan. Langkah apakah yang akan dilakukan Hisoka untuk mengantisipasi kemampuan-kemampuan Chrollo? Episode kali ini akan menjawab semuanya guys. Cerita dimulai dengan teriakan-teriakan para penonton duel maut di event arena ini yang ketakutan tak mau jadi korban dari Hisoka ataupun Chrollo. Mereka lari menjauh dari Hisoka. Sementara itu Hisoka juga sedang kesulitan mencari di mana keberadaan Chrollo sebenarnya. Apalagi sekarang ada beberapa penonton yang sudah terkena ability Gallery Effect Chrollo. Jadinya Hisoka makin kesulitan mencari Chrollo yang sedang bersembunyi di antara para penonton. Bisa jadi Chrollo menggunakan Convert Hand untuk menyamar. Jadinya itu akan semakin susah saja nantinya. Nah, saat Hisoka fokus dalam pencariannya guys, tiba-tiba saja orang-orang hasil copy dari ability Gallery Effect telah bergerak. Hisoka kaget melihat hal ini. Untung saja seketika dia langsung paham apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa para kopian Gallery Effect ini bisa bergerak menyerangnya. Hisoka di sini menyimpulkan dengan kejeniusannya guys, kalau saat ini apa yang dilakukan Chrollo Lucifer menggunakan ability-nya urutannya seperti ini. Pertama-tama, Chrollo membuka halaman Bandit Script di mana ada Gallery Effect di halaman tersebut. Lalu dengan kemampuan bookmark miliknya, dia membookmark halaman Gallery Effect. Lalu setelah hal itu dilakukan, Chrollo langsung membuat banyak sekali kopian boneka manusia. Setelah itu, dia mengaktifkan Order Stamp agar bisa memberikan perintah simpel untuk menghancurkan Hisoka. Nah, alasan perintah simpel ini terpenuhi itu karena mayoritas penonton tahu siapa Hisoka. Jadinya sangat mudah bagi boneka-boneka manusia Chrollo memahami perintah tersebut. Wow, jenius sekali ya si Chrollo. Oh iya, bagi kalian yang belum paham ability-ability ini, di episode sebelumnya udah Mimin bahas secara gamblang. Jadinya, kalau belum paham lebih baik nonton dulu episode sebelumnya. Karena, percayalah, serial ini sangatlah kompleks dan hampir sulit untuk dipahami jika tak memperhatikan bagian-bagian yang ada pada episode sebelumnya. Next, setelah Hisoka sadar kali ini bisa berabe kalau secara frontal menghadapi boneka manusia yang banyaknya minta ampun. Apalagi mereka para boneka tak memiliki emosi, jadinya akan sulit bagi Hisoka menghadapi mereka semua sekaligus. Dia pun dengan sigap memilih kabur terlebih dahulu sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Nenbang Giga miliknya ditembakkan ke arah atas stadium Heaven Arena. Dengan dirinya lari ke atas, tak mungkin para boneka manusia bisa mengejarnya. Itu menurutnya guys. Tapi sayang sekali pemikiran Hisoka salah total. Para boneka manusia tersebut yang berjumlah puluhan membentuk semacam tower dengan tubuh mereka sendiri agar bisa mengejar Hisoka. Nah, Hisoka melihat hal ini jadi makin kaget. Dia tak bisa kabur ke arah manapun. Hisoka pun mulai beraksi menyingkirkan para boneka manusia yang berusaha meraihnya. Nah, saat fokus Hisoka terarah pada boneka manusia guys, tiba-tiba saja dari belakang muncul Chrollo Lucifer yang sudah siap-siap mau memukul Hisoka dari belakang. Hisoka pun langsung sadar kalau Chrollo udah di belakangnya. Zat! Pukulan tangan kiri dilancarkan Chrollo, tapi Hisoka udah siap akan menangkisnya dengan tangannya juga. Tapi ternyata guys, Hisoka kena tipu. Chrollo tak jadi memukul, malahan dengan kaki kanannya dia menendang leher Hisoka yang tak terlindungi dengan sangat keras. Diak! Hisoka pun langsung terjatuh ke tanah sambil terangsang tentunya karena Chrollo berhasil membuat Hisoka makin menyukai pertarungan ini. Nah, saat di tanah nih guys, Hisoka tak punya cukup waktu untuk berleha-leha karena para boneka manusia udah siap-siap mengeroyoknya. Bras. Pukulan-pukulan Hisoka dilakukan untuk menangkis tangan-tangan gratel para boneka manusia. Tapi sepertinya usaha Hisoka tak efektif. Terlalu banyak boneka manusia yang mengepung dirinya. Hisoka kesulitan mencari celah kabur ataupun menghindar. Tiba-tiba saja tendangan Chrollo sudah terlancarkan ke tubuh Hisoka guys. Lagi-lagi Hisoka kena hit pemirsa. Chrollo benar-benar sukses memanfaatkan kerumunan boneka manusianya dalam penyerangan ini. Hisoka makin terpojok setelah kena tendangan tadi. Chrollo menghilang lagi untuk mengambil kesempatan lain untuk menyerang. Dan tak lama ketika Hisoka sedang fokus ingin melepaskan diri dari boneka manusia, serangan Chrollo muncul lagi. Tendangan ke arah punggung bawah Hisoka dilancarkan. Kelihatan sangat menyakitkan tendangan kali ini. Sampai-sampai Hisoka bingung mau melakukan apa.
Chrollo tak menyanyiakan kesempatan emas ini guys. Dengan gesit dia sudah membaca gerak-gerik Hisoka. Tentu saja Hisoka juga sadar kalau Chrollo membaca gerak-geriknya. Dia pun mengantisipasi serangan Chrollo berikutnya dengan banji jam yang dikaitkan dengan kepala boneka manusia. Wushung! Hisoka melempar kepala boneka manusianya ke arah Chrollo. Tapi sayang, lagi-lagi Chrollo tahu rencana Hisoka. Dengan mudah dia menghindar dan langsung melancarkan serangan yang cukup fatal, yaitu tendangan tepat ke arah wajah Hisoka. Bonyok-bonyok dah si Hisoka. Saat Hisoka menerima tendangan fatal Chrollo, dia juga telah melancarkan serangan banji jam kepala boneka manusianya yang dirubah arah serangannya tepat ke arah leher Chrollo. Sayang sih tetap aja yang paling parah kena serangan adalah Hisoka. Nah, mulai dari sini nih, Hisoka juga udah menunjukkan perlawanan yang sangat seru. Mengandalkan kepala boneka manusia yang dimanipulasi Hisoka dengan banji jam, dia berhasil mengantisipasi serangan para boneka manusia lainnya dengan cara menghancurkan kepala mereka. Hanya bermodal kepala boneka manusia yang dialiri banji jam loh guys. Nah, dari Hisoka kita juga belajar ilmu fisika. Kalau berat kepala manusia dewasa itu setara dengan bola bowling. Ya jadi wajar aja ketika banji jam Hisoka menghantam kepala boneka manusia lainnya langsung hancur. Lalu karena Hisoka sibuk mengurusi para boneka manusia, dia malah udah kehilangan Chrollo lagi dari pandangannya. Kemana perginya nih orang ya? Kok mainnya petak umpet aja? Wajar atuh, dalam pertarungan hidup dan mati bebas melakukan hal apapun. Next, mulai dari sini sebenarnya penjelasan sangatlah rumit karena pikiran-pikiran Hisoka yang kemana-mana memprediksi serangan-serangan Chrollo kombinasi ability-nya akan memakai apa. Tapi tenang saja karena Mimin hanya akan bawakan poin pentingnya saja tanpa harus membuat kalian bingung dengan prediksi-prediksi Hisoka. So, let's begin! Poin prediksi Hisoka yang membuat kebingungan para fans adalah susahnya dia menebak apa yang akan dilakukan Chrollo Lucifer. Hisoka berpikir sangat keras guys, akan kombinasi ability apa yang akan dilakukan Chrollo. Apakah ability Gallery Fake akan dikombinasikan dengan Order Stamp, di mana Chrollo akan membuat lebih banyak lagi boneka manusia digunakan untuk menyerang Hisoka secara frontal lagi. Atau Gallery Fake akan dikombinasikan dengan Convert Hand, di mana boneka manusia hanya akan dijadikan pelindung saja bagi Chrollo supaya dia bisa berubah wujud ke orang lain. Nah, tapi dalam pemikiran prediksi-prediksi Hisoka tersebut, akhirnya Hisoka gak mau ambil pusing. Dia punya solusi paling jitunya, yaitu tak membiarkan Chrollo punya timing untuk melakukan hal tersebut. Alias lebih tepatnya, Hisoka tak akan memberi celah lagi pada Chrollo untuk kabur. Menarik nih. Tapi untuk melakukan semua itu, Hisoka harus menemukan keberadaan Chrollo di antara para penonton. Untungnya nih ya, si Hisoka punya mata yang tajam. Tak berlangsung lama dari permainan berpikirnya, dia langsung menemukan Chrollo. Tanpa babi ibu pun, Hisoka langsung mengejar Chrollo mengikutinya agar tak bisa hilang lagi dari pandangannya. Nah, Chrollo pun jadi panik nih guys, karena kalau disuruh battle fisik one on one, pasti kalah melawan Hisoka. Hisoka di sini tetap fokus ngejar sambil nyerang hingga akhirnya ketika dirinya mengaktifkan trap banji jam yang dipasang ke penonton yang lari, bisa membuatnya melakukan banji jam ke salah satu kaki Chrollo. Kesempatan emas ini tak akan disia-siakan Hisoka. Dengan sekuat tenaga, serangan fatal Hisoka menggunakan banji jam dilancarkan. Blanggem! Tubuh Chrollo terbaring sangat keras. Apakah Chrollo tewas pemirsa? Ternyata kagak, dia masih hidup. Tubuh yang dibanting Hisoka adalah tubuh hasil manipulasi kemampuan Convert Hand yang dimiliki oleh Chrollo. Apalagi saat ini akhirnya Hisoka akan menghadapi bahaya yang sesungguhnya dari kekuatan Chrollo, yaitu kemampuan kombinasi ability Chrollo Sun and Moon secara maksimal. Kali ini Hisoka benar-benar dalam bahaya yang sangat besar karena apa yang dikhawatirkannya ternyata malah berbeda. Yang dilakukan Chrollo selangkah lebih depan dari yang Hisoka pikirkan. Saat ini guys, Chrollo telah berhasil membuat banyak sekali boneka manusia yang sudah diberi segel Sun and Moon, sekaligus sudah standby dalam mode Order Stamp. Hanya tinggal menunggu timing yang tepat untuk menyerang Hisoka. Nah, saat Hisoka sedang berpikir keras nih ya dan mencari keberadaan Chrollo, tiba-tiba saja di bangku penonton beberapa boneka manusia Chrollo berlari secara liar hingga menyebabkan kepanikan besar. Hisoka merasakan hal aneh. Kalau Chrollo sedang merencanakan sesuatu dari kekacauan penonton ini. Dan benar sekali, apa yang dirasakan Hisoka kejadian beneran guys. Sang pembawa acara Battle Heaven Arena, mic-nya dicuri oleh Chrollo. Dan seketika, karena Chrollo punya mic yang dimana suaranya bisa terdengar seisi Heaven Arena, dia langsung memberikan perintah hancurkan Hisoka. Nah, seketika nih, ratusan boneka manusia hasil Gallery Fake yang udah dikombinasikan Order Stamp dan Sun and Moon menyerang Hisoka secara frontal. Hisoka yang sangat sadar kalau dia tak boleh membiarkan para boneka manusia ini mendekatinya. Mau gak mau harus menggila di sini. Ya wajar bro, jika salah satu boneka manusia ada yang mendekati Hisoka, bisa koet dirinya dengan kemampuan Sun and Moon Chrollo. Makanya Hisoka harus hati-hati jaga jarak.
Dia memanfaatkan kekuatan banji jamnya secara maksimal juga agar bisa membuat jarak aman supaya para boneka manusia ini tak mendekati dirinya. Ya, awalnya sih keadaan baik-baik saja karena Hisoka sukses membuat dirinya gak bisa didekati. Tapi lagi-lagi, Chrollo sudah merencanakan rencana jeniusnya. Salah satu dari ratusan boneka manusia tersebut ternyata ada yang manusia asli yang sudah dipasang kemampuan Black Voice-nya plus Sun and Moon yang aktif. Nah, cerdiknya lagi, Chrollo juga sudah memprediksi tubuh boneka manusianya yang akan diambil kepalanya oleh Hisoka. Jadi, dengan sangat brilian, manusia yang diperalat dengan Black Voice mendekati tubuh boneka manusia yang kepalanya sedang terikat banji jam Hisoka. Dan seketika saat kepala boneka manusia tersebut dipegang dengan tangan kosong oleh Hisoka akibat gaya tarik banji jam, seketika manusia yang sudah dimanipulasi Black Voice mengaktifkan Sun and Moon di tubuh boneka manusia yang kepalanya terhubung dengan banji jam Hisoka. Dan duar, tangan kiri Hisoka hancur terkena ledakan Sun and Moon. Makin interesting bukan Battle of the Dead ini? Setelah Hisoka kehilangan tangan kirinya guys, dia menjadi sedikit panik. Tapi bukan Hisoka namanya jika kekurangan akal walau dalam posisi yang gak menguntungkan. Hisoka kali ini akan all out menggunakan semua potensi kekuatannya, baik itu kekuatan fisik ataupun nennya, akan dipaksakan ke titik paling maksimal. Karena sudah gak ada cara lain lagi setelah tangan kirinya hilang. Kemampuan presisi banji jamnya saja juga mengurang secara drastis. Di sisi lain, para boneka manusia terus-terusan mendekati Hisoka. Saking banyaknya boneka manusia ini guys, Hisoka tak mungkin bisa mengatasinya lagi seperti ketika kedua tangannya masih komplit. Dia pun berpikir secara cepat. Dan bingo, Hisoka masih punya kedua kaki yang komplit. Dengan cepat dia mengaktifkan banji jam lewat kakinya dan mengarahkannya ke lantai 2 bangku penonton event arena ini agar dia bisa kabur dari keroyokan boneka manusia yang jumlahnya luar biasa bikin merinding. Hisoka sukses menempel di lantai 2 bangku penonton, tapi tetap aja para boneka manusia masih bisa mengejarnya. Hisoka sadar betul tak mungkin bisa terus-terusan lari. Dia pun memutuskan melakukan perlawanan. Sedikit berhasil memang, perlahan demi perlahan mengurangi sedikit jumlah boneka manusia yang mengejarnya dari bawah. Tapi lagi-lagi, Hisoka lupa kalau Chrollo juga menyiapkan rencana lain. Ada beberapa boneka manusia yang diberi perintah berbeda, yang intinya perintahnya menyerang Hisoka dari sisi atas lantai 2 itu sendiri. Seketika gak ada tempat berlari lagi bagi Hisoka. And boom, ledakan boneka manusia dari lantai 2 membuat kehancuran yang cukup besar. Tapi guys, untungnya Hisoka di momen sebelum boneka manusia meledak, dia berhasil lolos dari ledakan dengan memanfaatkan dinding untuk melesat ke arah lain. Nah, pertanyaannya nih sekarang, Hisoka udah mentok, tak bisa kemana-mana. Satu-satunya jalan adalah menempel di loteng dengan kemampuan banji jamnya. Tapi sayang, sesaat Hisoka mau ngaktifin banji jam dari arah kakinya, ada gangguan boneka manusia yang menghantamnya. Ternyata boneka manusia tersebut hasil lemparan Chrollo dari kerumunan lantai atas event arena. Chrollo kali ini sukses membuat jalan buntu bagi Hisoka untuk kabur. Seketika, Hisoka melihat bayang-bayang kematian akan hadir di depannya ketika dia terjatuh di lantai. Nah guys, saat momen hidup matinya inilah, dia tiba-tiba saja kepikiran suatu hal gila. Hisoka membuat kuda-kuda yang seperti melindungi bagian tubuh pentingnya. Apa yang sebenarnya dilakukannya ya? Sayang, belum sempat kita mendapatkan penjelasan. Hisoka udah terjatuh ke lantai arena pertarungan, dan saat itu pula kerumunan boneka manusia yang udah dilengkapi segel Sun and Moon meledak total. Buam gitu loh. Hingga ledakan tersebut menjadi ledakan yang sangat besar, membuat tubuh Hisoka menjadi gosong bak makanan doi yang baru pertama kali nyoba masak. Ledakan tersebut menjadi berita utama. Tubuh Hisoka terlihat udah layaknya mumi dan dipastikan udah mati. Bahkan ada 3 anggota gene Ryodan yang mengunjungi Hisoka di sini. Ada Salnak, lalu ada Kortopi, dan terakhir Machi. Mereka bertiga ngobrol tentang masalah kematian Hisoka. Yang gak nyangka kalau lukanya gak separah yang mereka pikirkan. Padahal lawannya adalah bos gene Ryodan. Nah, setelah selesai bincang-bincang dan memastikan kematian Hisoka adalah positif, Salnak dan Kortopi memutuskan untuk kembali ke markas. Mereka berdua pun juga mengajak Machi untuk ikut. Tapi Machi menolak ajakan Salnak karena dirinya ingin memperbaiki luka-luka yang menurutnya harus diperbaiki sebagai perpisahan Machi pada Hisoka. Because selama Machi bekerja sama dengan Hisoka, dirinya selalu membayar Machi secara penuh dan di depan. Selain karena alasan itu, Machi melakukan hal yang merepotkan ini juga karena Hisoka telah berjasa besar berhasil membantu Chrollo Lucifer lepas dari belenggu Judgment Chain Kurapika lewat bantuan Nen Exorcist, yang dimana Nen Exorcist tersebut kita lebih mengenalnya sebagai hunter yang bernama Abengano. Nah, 2 alasan inilah yang membuat Machi ingin memperbaiki kondisi tubuh Hisoka yang udah mati. Next ceritanya nih ya, Salnak dan Kortopi telah pergi.
Si Machi langsung dah mau memulai memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dialami oleh tubuh Hisoka. Malah ada kejadian menarik ketika Machi mau memulai tugasnya. Dia menyadari ada yang aneh dengan tubuh Hisoka, alias lebih tepatnya, tiba-tiba saja ada aura yang mengalir di sekujur tubuh Hisoka. Padahal Machi 100% yakin betul kalau Hisoka telah meninggal dunia. Si Nenggelis yang berpakaian ala kunoichi ini bingung sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun lalu teringat-ingat tentang rumor Nen yang akan menjadi lebih kuat setelah kematian. Machi tak menyangka kalau Hisoka bisa menggunakan kekuatan yang sangat langka tersebut. Kembali ke sosok Hisoka yang sedang dialiri aura Nen ya guys. Tiba-tiba saja nih ya, tubuhnya ada reaksi. Jantung Hisoka yang awalnya berhenti juga berdetak kembali. Nah, pada momen inilah Mimin jadi mengerti dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Hisoka sesaat sebelum dia tewas karena ledakan boneka manusia. Mimin reka ulang ya. Hisoka guys, sebelum is dead membuat sebuah gambling yang sangat beresiko. Berkat dirinya mendengar cerita Chrollo Lucifer tentang kenyataan kekuatan Nen yang menjadi lebih kuat setelah pengguna Nennya meninggal dunia. Si Jokernya Hunter x Hunter ini langsung nekat mencobanya di tubuhnya sendiri. Dengan memfokuskan semua kekuatan Nen karetnya di tangan kanannya, dia menusuk tubuhnya sendiri hingga bisa menggapai jantungnya sendiri. Nah, saat tangan kanan yang dipenuhi kekuatan Nen karet itu berhasil menggapai jantungnya sendiri, Hisoka memberi perintah terakhir pada kekuatan Nen karetnya, kalau setelah dirinya mati, kembalilah hidup lagi. Hidupkan jantungku dan paru-paruku. Perbaiki dan rawat keduanya. Setelah itu bangkitlah. Dan gak disangka-sangka guys, percobaan gila Hisoka tersebut yang hanya berdasarkan informasi Chrollo Lucifer yang bersifat umum, sukses besar dialami Hisoka. Dirinya sukses bangkit dari kematian. Bahkan saat bangkit saja dia sampai menanyakan pada Machi apakah dia emang sudah mati. Machi menjawab kalau Hisoka tadinya positif mati. Hisoka tertawa mendengar jawaban Machi. Dia pun ngoceh sendiri kalau melawan musuh sekali Chrollo Lucifer ditemani dengan musuh-musuh lainnya sangatlah merepotkan dirinya. Realita memang terkadang bisa menuntun Hisoka pada hal yang kejam ya. Nah, Machi yang mendengar ocehan Hisoka pun memperingatkan Hisoka untuk kedepannya lebih hati-hati lagi memilih musuh dan memilih lokasi pertarungan. Hisoka cukup kaget mendengar nasihat Machi. Lalu, Machi pun menawarkan kekuatan Nennya untuk memperbaiki kondisi Hisoka ke keadaan semula. Nah, di sini bagian paling menariknya guys. Hisoka menolak bantuan Machi. Dengan pedenya, dia bilang kalau dirinya baik-baik saja. Pertunjukan pun dimulai. Dengan kekuatan Nen karetnya, Hisoka bisa mengeluarkan potensi kekuatan baru yang bisa memperbaiki luka-lukanya dalam sekejap. Wajah yang rusak, tangan yang robek, kaki yang hilang, semua bisa diperbaiki dengan kekuatan Nen karetnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Hisoka tiba-tiba punya kekuatan penyembuhan super ini? Nah, jawabannya hanya satu guys. Kekuatan Nen Hisoka menjadi lebih powerful dari sebelumnya. Bisa dibilang berkali-kali lipat dari saat melawan Chrollo Lucifer. Semua itu berkat kematian yang telah dialami Hisoka. Jadi makin membuat merinding aja ya si Joker Hunter x Hunter ini. Well, setelah Hisoka memperbaiki semua bagian tubuhnya yang rusak dengan kemampuan Nen karetnya, Machi pun merasa udah gak ada urusan lagi dengan Hisoka dan meminta izin untuk pergi. Nah, sebelum Machi pergi, Hisoka pun memanggilnya sambil bilang kalau dirinya kali ini tidak akan membiarkan musuhnya menentukan apa yang dia mau saat bertarung ataupun memilih tempat bertarungnya. Lebih gamblangnya lagi guys, kali ini Hisoka akan menyerang musuhnya kapanpun dan dimanapun dia bertemu dengan musuhnya nanti. Machi mendengar ucapan tersebut hanya ngangguk-ngangguk dan bilang terserah pada Hisoka saja kalau itu bisa membuatnya senang. But kali ini Machi salah paham. Hisoka tiba-tiba saja mendekati Machi dan bilang kalau Genryoudan lah yang Hisoka maksud sebagai musuhnya kali ini. Machi pun seketika sadar kalau dia dalam bahaya. Berusaha menyerang, tapi sayang telat karena Hisoka sudah mengalirkan Nen banji jamnya ke tubuh Machi hingga menempel ke lantai, membuat Machi gak bisa bergerak sama sekali. Hisoka membiarkan Machi hidup agar dia bisa memberi pesan pada semua Genryoudan kalau Hisoka akan membunuh semua anggota Genryoudan sampai tak bersisa. Machi marah besar mendengar hal tersebut dan bersumpah akan membunuh Hisoka. Hisoka gak peduli omong kosong Machi karena baginya kalau Machi ingin menghentikannya lebih baik dia fokus menghilangkan belenggu Nen karetnya. Itu pun kalau dirinya bisa. This man is so the best. Mentang-mentang kekuatan Nennya udah nambah super duper kuat, jadinya Hisoka makin pede aja nih guys. Next, adegan pun beralih ke Chrollo Lucifer yang sedang telepon-teleponan dengan Salnard. Mereka membicarakan misi baru untuk merampas harta berharga yang disimpan di Blackwall.
kapal berbentuk ikan paus yang akan berangkat menuju Dark Continent itu loh guys. Jadi kali ini Generiodan juga akan ikut campur dalam arc Dark Continent nih kayaknya. Di sini pula kita jadi tahu kalau Salnark tak bisa menggunakan Black Voice karena kekuatannya masih dipinjam oleh Chrollo dan akan Chrollo kembalikan saat mereka bertemu di kapal Black Wall. Telepon pun berakhir dan kita difokuskan ke panel Salnark yang sedang menunggu Kortopi dari toilet. Tapi Salnark tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya Hisoka dari toilet dengan membawa kepala seseorang di tangannya. Salnark berlari menuju Hisoka, tapi Hisoka keburu sadar kalau Salnark akan menyerangnya. Dia pun mengambil langkah duluan, melemparkan kepala yang dibawanya yang ternyata kepala Kortopi ke arah Salnark. Si pemilik Nen Black Voice ini kaget kalau Kortopi telah tewas. Hisoka gak menyia-nyiakan kesempatan. Dia pun langsung melakukan fatality pada Salnark and is dead. Salnark dan Kortopi mati konyol tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Hisoka dengan senyuman iblis sangat puas bisa bersenang-senang lagi guys. Dan kini tinggal 10 Generiodan yang perlu dia habisi.